Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan paper review yang berjudul Technology Roadmap of AI Application in the Retail Industry oleh Lu Cheng Cho and Chen tahun 2023. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi semester genap tahun 2024-2025 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU dan Ibu Dr. Insinyur Ninik Fajar Puspita MEng. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Bapak Dodi Darmawan, Bapak Farid Anwar Hidayat, saya Haura Amani Abdi, dan Bapak Muhammad Rafi Firdiansyah. Baik, selanjutnya pendahuluan. Jadi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi penggerak utama inovasi yang mengubah industri retail, khususnya selama pandemi COVID-19. Perubahan kebiasaan belanja konsumen mempengaruhi ekonomi global dan memaksa para retail untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang baru. Teknologi AI tidak hanya mampu memprediksi permintaan konsumen, tetapi juga membantu peritel menciptakan nilai melalui barang dan layanan yang disesuaikan. Menurut Wani dan Gawande 2023, diperkirakan bahwa aplikasi AI dalam retail akan mampu melampaui 100 miliar USD pada tahun 2032. Namun, banyak layanan dan aplikasi teknologi yang diluncurkan tanpa memahami kebutuhan konsumen. Ini menyebabkan kebingungan dalam industri retail baru. Analisis perilaku belanja konsumen melalui AI menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman belanja. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan aplikasi layanan berbasis AI selama pandemi menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknologi roadmap sebagai metode untuk membantu integrasi AI dalam retail. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep retail baru. Industri retail di China dan negara barat mengalami perubahan signifikan, termasuk penutupan sekitar 12.200 toko fisik di Amerika Serikat pada tahun 2020 saat pandemi COVID. Toko baru yang lebih kecil akan muncul sebagai peralihan ke model retail baru yang mengintegrasikan data besar dan komputasi cloud untuk menciptakan nilai tambah. Teknologi inovatif membantu peritel memprediksi kebutuhan konsumen, merekomendasikan produk sesuai preferensi konsumen, serta mengoptimalkan manajemen inventaris, logistik, dan transportasi. Proses belanja retail dibagi dalam 3 tahap, dimulai dari pra-pembelian, pembelian, dan pasca-pembelian. Pada tahap pra-pembelian, konsumen terlibat dalam pencarian produk, perbandingan harga, dan penggunaan berbagai saluran seperti toko fisik, belanja online, atau aplikasi online. Teknologi seperti pencarian berbasis gambar, rekomendasi iklan personal, dan pencarian kata kunci membantu memenuhi kebutuhan konsumen pada fase ini. Pada fase selanjutnya adalah pembelian, di mana proses ini mencakup pembayaran dan penerimaan barang. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses pembayaran melalui opsi yang beragam, seperti deteksi gambar dan teknologi pembayaran mandiri atau self-checkout untuk menghemat waktu. Dan pada tahap yang terakhir, proses pasca pembelian, di mana layanan pelanggan menggunakan teknologi seperti asisten virtual mempermudah untuk proses pengembalian atau penukaran produk. Logistik juga diperkuat dengan adanya penggunaan robot yang mempercepat transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, mengenai kecerdasan buatan atau AI. AI lahir pada tahun 1956 melalui konferensi Dartmouth dan menjadi pusat revolusi teknologi dunia saat ini. AI bersama teknologi pendukung lainnya telah meletakkan dasar bagi kemajuan bisnis yang signifikan seperti meningkatkan pengalaman belanja konsumen, mempercepat layanan pengiriman, dan menciptakan model bisnis baru. Dalam penerapannya, AI mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mentransformasi industri retail secara intelektual. Pendapat para ahli mengenai AI menurut Rich tahun 1983 mendefinisikan AI sebagai studi untuk menggunakan komputer melakukan tugas lebih baik dari manusia. Durkheim, wakil presiden di Gartner,
menekankan bahwa data adalah kunci kecerdasan di era digital. Dan yang terakhir, Petty tahun 2018 juga menekankan pentingnya manajemen data yang sesuai dengan AI dalam membangun pengetahuan profesional. Gelombang AI ada 4 menurut Lee tahun 2019, dimulai dari intelektualisasi internet, selanjutnya intelektualisasi bisnis, tiga persepsi AI, dan yang terakhir otonom AI, di mana pada tahap terakhir AI mampu mengerjakan tugasnya secara mandiri menggantikan manusia. Dan ada 4 area utama AI menurut Lu tahun 2018, yaitu Internet, Internet of Things atau IoT, teknologi pengenalan, dan interaksi. Selanjutnya, peta jalan teknologi atau teknologi roadmap yang merupakan alat yang populer untuk memprediksi tren teknologi dan mengelola penelitian serta pengembangan atau R&D. Alat ini dapat mempercepat komersialisasi teknologi dengan menganalisis kebutuhan pasar dan teknologi yang ada, sehingga membantu perusahaan merancang strategi bisnis jangka menengah dan jangka panjang untuk penetrasi pasar dan kemajuan teknologinya. Terdapat 3 lapisan peta jalan teknologi. Pada lapisan paling atas ada tren, tujuan keseluruhan, dan faktor di balik permintaan pasar. Lapisan kedua, produk dan layanan yang dikembangkan. Dan pada lapisan dasar adanya sumber daya dan teknologi internal atau eksternal. Menurut Paul et al. Tahun 2024, mengembangkan proses T-Plan untuk membantu pengembangan peta jalan teknologi dengan menunjukkan prioritas produk dan teknologi baru. Antonopoulos et al. 2020 menunjukkan bahwa peramalan berbasis AI dapat menjadi solusi penting untuk kebutuhan strategis dan pemahaman tren teknologi. Studi ini menggunakan peta jalan teknologi untuk memproyeksikan pengembangan aplikasi AI pada berbagai tahap proses retail. Temuan ini memberikan rekomendasi strategis bagi para peritel, penyedia layanan, dan teknologi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode multikasus yang mencakup 30 studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan AI dalam industri retail dari berbagai perspektif. Kerangka peta jalan teknologi dari Lu dan Weng 2018 diterapkan untuk memperluas penerapan layanan dan teknologi AI di retail baru. Studi ini mengidentifikasi 16 aplikasi layanan, 10 aplikasi teknologi, 4 jenis aplikasi dengan 4 tahap perkembangan AI. Berikut tahap penelitian pada paper ini. Yang pertama, pengumpulan data dan verifikasi, di mana literatur terkait dan studi kasus retail baru dikumpulkan, dan juga klasifikasi awal layanan retail baru dan aplikasi teknologi. Pada tahap kedua, tinjauan dan analisis elemen-elemen utama dalam retail baru. Ini mencakup analisis item teknologi layanan, item aplikasi teknologi, tahap pengembangan AI, dan jenis aplikasi. Dan pada tahap yang terakhir, mengembangkan peta jalan korelasi untuk sektor retail baru. Ini mencakup korelasi teknis aplikasi layanan retail baru dan korelasi aplikasi teknologi retail baru. Sehingga output dari penelitian ini adalah peta jalan atau roadmap layanan dan teknologi AI untuk industri retail baru berupa proposal untuk pengembangan aplikasi AI di industri retail baru dan juga proposal pengembangan peta jalan layanan dan teknologi AI. Berikut tahap pertama pemilihan kasus. Dapat dilihat di sini terdapat kasus dari domestik dan internasional. Kasus-kasus berikut dipilih karena satu, keterlibatan aplikasi AI di dunia nyata. Kedua, aktif di pasar setidaknya selama 1 tahun selama pandemi COVID-19 yang menunjukkan penerimaan konsumen. Dan yang terakhir, diterima secara bertahap oleh konsumen, di mana menunjukkan bahwa layanan dan aplikasi teknologi yang ditawarkan dapat berubah sesuai dengan kemajuan teknologi dan permintaan konsumen.
Tahap selanjutnya, analisis elemen utama pada retail baru. Para ahli meneliti seberapa sering elemen-elemen kunci berupa aplikasi layanan, aplikasi teknologi, jenis aplikasi, dan tahap pengembangan AI muncul dalam setiap kasus untuk melihat bagaimana aplikasi AI digunakan dalam berbagai proses belanja. Berikut dapat dilihat 16 aplikasi layanan dimulai dari passenger flow analysis sampai dengan robotic area application. Dan aplikasi layanan ini mencakup tiga proses belanja di retail dan selanjutnya ada 10 aplikasi teknologi yang digunakan dimulai dari big data analysis, natural language processing, deep learning, barcode scanning technology, cloud computing, sensor technology, remote application technology, image generation technology, image recognition technologies, dan yang terakhir adalah machine learning. Dan tahap yang terakhir, pengembangan peta jalan teknologi. Peta jalan teknologi komprehensif dari aplikasi AI dalam retail baru dibuat dengan menghubungkan elemen dari aplikasi layanan dan aplikasi teknologi. Jumlah layanan dan teknologi dengan teknologi utama yang muncul dalam kasus yang sama dianalisis. Data ini menentukan apakah suatu layanan atau teknologi digunakan secara luas. Berikut, matriks pertama merupakan matriks hubungan antara aplikasi layanan dan dengan aplikasi teknologi. Dan untuk matriks selanjutnya adalah matriks hubungan antara aplikasi teknologi yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Haura. Saya ingin menjelaskan untuk bagian hasil dan pembahasan. Jadi untuk yang pertama ada analisis tahap pengembangan AI. Yang sudah disebutkan tadi ada tinjauan 30 kasus. Tahapan pengembangan AI sendiri dapat dibagi menjadi 4 tahap yang mencakup penggunaan berbagai teknologi untuk meningkatkan pengalaman konsumen di sektor retail. Untuk datanya ada di kiri, dan untuk yang penjelasan untuk tahap pertama yaitu pengembangan AI, yaitu data besar dikumpulkan terlebih dahulu dari jejak pengguna di internet dan digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Untuk tahap kedua yaitu pengembangan AI, terjadi integrasi data dari yang awal sumber online dan offline dan digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen secara lebih personal. Untuk tahap ketiga pengembangan AI, menggunakan teknologi IoT atau deep learning untuk memberikan layanan yang lebih terpersonalisasi dan memberikan rekomendasi lebih terhadap konsumen. Untuk yang tahap keempat, melibatkan pengenalan gambar dan suara, serta interaksi mandiri AI yang dapat memprediksi kebutuhan konsumen tanpa intervensi manusia. Jadi untuk selanjutnya analisis jenis aplikasi. Setelah memeriksa perilaku checkout, penelitian ini membagi proses belanja menjadi 3 fase yang sudah disebutkan oleh Ibu Haura terlebih dahulu. Ada pra pembelian, pembelian dan juga pasca pembelian. Untuk setiap kasus dapat mencakup lebih dari 2 ataupun lebih proses belanja. Berikut 3 tahap pengembangan AI sendiri. Untuk yang pertama ada dominasi aplikasi di fase pra pembelian. Sebagian besar aplikasi digunakan pada fase pra pembelian dengan total 24 aplikasi yang diterapkan, dan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih fokus pada pengumpulan data konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Dan selanjutnya ada penerapan aplikasi di fase pembelian. Pada fase pembelian sendiri ada 14 aplikasi yang digunakan. Aplikasi dominan pada fase ini adalah self-checkout, terdapat 7 kasus di situ, dan ada mobile application, itu di gambar kiri, yang di bawah ada 10 kasus, dan juga yang mempermudah proses pembayaran dan transaksi bagi para konsumen. Dan setelah itu ada fase pasca pembelian. Untuk fase pasca pembelian sendiri memiliki 12 aplikasi yang digunakan dan yang lebih sedikit dibandingkan dengan 2 fase lainnya. Seperti logistik robot, virtual assistant 7 kasus, dan muncul di fase ini untuk meningkatkan layanan setelah pembelian, seperti manajemen pengiriman dan layanan purna jual yang ada pada gambar di samping. Dan setelah itu ada sedikit tambahan, yaitu pada slide yang sebelumnya ada jenis aplikasi yang paling banyak digunakan, yaitu aplikasi berbasis AI seperti service robot. Ada 3 kasus, ada personalized recommendation, yaitu di situ ada 12 kasus, dan juga virtual assistant. Dan ini bisa melihat bahwa penggunaan teknologi canggih pada saat ini untuk memberikan pengalaman yang lebih personal dan otomatis kepada para konsumen. Dan untuk aplikasi teknologi sendiri yang mendominasi yaitu ada cloud integration platform dan juga electronic payment. Dan ini menunjukkan bahwa manajemen data terpusat
dan kemudahan dalam pembayaran menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan efisiensi personal. Dan tidak juga lupa ada e-tag ataupun electronic shelf label ataupun security monitoring system juga bisa dilakukan dengan baik nantinya. Untuk setelah ini ada analisis jenis aplikasi juga, tapi pada aplikasi teknologi retail baru. Untuk pada gambar di kanan, yaitu ada beberapa tahap juga, ada fase pra pembelian, fase pembelian dan juga pasca pembelian. Untuk fase pra pembelian terlebih dahulu, teknologi yang dominan di fase pra pembelian adalah big data analysis dan deep learning. Teknologi ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data konsumen untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan memahami perilaku konsumen. Dan di fase pembelian teknologi yang paling banyak digunakan adalah cloud computing sesuai pada gambar yang di kanan yang membantu mengintegrasikan data transaksi dan mempercepat proses checkout serta manajemen inventaris. Di fase pembelian, pasca pembelian, yaitu teknologi seperti image recognition, teknologi digunakan untuk mempermudah pengelolaan pengembalian produk dan pelacakan barang setelah pembelian. Oke, dan selanjutnya ada implementasi teknis. Penelitian ini berfokus pada implementasi teknis dan relevansi aplikasi dalam sektor new retail. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan analisis lebih rinci tentang bagaimana aplikasi-aplikasi ini diterapkan di industri retail. Karena berikut pada gambar di kanan yaitu jumlah kemunculan aplikasi layanan dalam kasus-kasus yang dianalisis. Oke, untuk penelitian ini menganalisis jumlah kali aplikasi layanan dan teknologi digunakan dalam 30 kasus yang berbeda. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Cloud Integration Platform adalah aplikasi yang paling baik digunakan dengan total penggunaan yang paling tinggi yaitu bisa dilihat pada gambar di kanan 27 kali. Dan tetapi ini juga membutuhkan support dari beberapa pihak. Contohnya seperti penyedia layanan untuk Cloud Integration Platform. Penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan konsumen kesempatan untuk merasakan layanan teknologi inovatif melalui robot logistik, augmented, dan virtual reality application. Karena jika dilihat dari pada gambar samping memang masih belum secara masif, tapi nantinya seharusnya masih bisa dikembangkan oleh beberapa pelayan untuk cloud integration platform juga. Dan setelah ini ada gambar jumlah kemunculan aplikasi teknologi dalam kasus-kasus yang dianalisis. Untuk big data analysis sendiri yaitu teknologi yang paling banyak digunakan dalam new retail, memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan untuk memahami konsumen dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Untuk cloud computing dan machine learning juga digunakan secara luas, memungkinkan retailer untuk mengelola data secara efisien dan menyediakan pengalaman yang lebih personal serta cerdas bagi para konsumen. Dan yang ketiga ada penyedia teknologi yang tertarik mengembangkan aplikasi baru dapat memanfaatkan big data dan AI untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang inovatif dan yang lebih terhubung dan efisien. Dan cloud computing dan machine learning sangat penting untuk mendukung pengolahan data besar dan penerapan AI dalam new retail sendiri. Dan dengan demikian, teknologi seperti big data analysis, cloud computing, dan machine learning teknologi adalah teknologi inti yang membantu retailer dalam menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan dipersonalisasi. Oke, dan selanjutnya ada kurangnya diversifikasi dalam layanan. Jadi setelah dilihat kembali pada penelitian kali ini, fokus yang terlalu besar pada pengumpulan data bisa membuat retailer mengabaikan inovasi dalam layanan. Dan tanpa diversifikasi aplikasi layanan, misalnya aplikasi layanan pelanggan, pengalaman belanja bisa menjadi penonton atau terbatas. Meskipun data yang dikumpulkan sudah sangat kaya, hal ini membatasi kepuasan pelanggan dan mengurangi nilai tambah yang diberikan oleh retailer. Dan selanjutnya, sesuai yang disebutkan oleh Ibu Hauras di metodologi tadi, ada analisis aplikasi lain dan juga teknologi retail baru sesuai pada gambar di samping. Dan penelitian ini menunjukkan, pada gambar yang di atas menunjukkan bahwa Cloud Integration Platform, yaitu aplikasi yang paling sering digunakan, diterapkan dalam 25 kasus sering dipasangkan dengan Big Data Analysis dan Cloud Computing secara 2-3 kali dan Machine Learning 18 kali. Dan penyedia layanan yang menawarkan Cloud Integration Platform disarankan untuk berkolaborasi dengan penyedia teknologi lainnya. Contohnya seperti Big Data, Cloud Computing, dan juga Machine Learning untuk membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pada platform ini. Dan pada gambar kedua, yaitu teknologi image generation, bisa dilihat gambar yaitu hanya menunjukkan jumlah yang lebih rendah dalam penerapannya, yaitu hanya cuma 1 kali. Yang memungkinkan disebabkan oleh teknologi ini yang belum sepenuhnya matang dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut serta penerapan yang lebih luas di pasar. Selanjutnya saya bisa arahkan ke Pak Dodi, monggo Pak. Oke. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan diskusi dari paper ini.
Secara umum, paper ini memberikan 6 kesimpulan. Yang pertama adalah perception tentang AI. 24 dari 30 kasus berada di tahap 3 perception AI dan belum ada yang mencapai tahap 4 atau autonomous AI. Kemudian retail baru harus mengarah ke tahap keempat pengembangan AI. Studi menyarankan agar retailer mulai mengembangkan layanan berbasis pengenalan gambar dan suara atau biasa kita sebut image and voice recognition untuk mencapai tahap AI yang lebih maju dan memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Selanjutnya adalah fokus retail masih berat di tahap pre-purchase. Sebagian besar aplikasi AI ini masih berfokus pada tahap sebelum pembelian, seperti rekomendasi dan pencarian produk. Tantangan kedepannya adalah mengembangkan lebih banyak layanan berbasis AI untuk fase pembelian purchase dan pasca pembelian atau post purchase. Kemudian, cloud integration platform adalah fondasi utama. Hampir semua layanan AI retail bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data melalui platform cloud. Oleh karena itu, membangun cloud integration platform menjadi langkah strategis utama dalam roadmap teknologi AI retail. Kemudian, big data, cloud computing, dan machine learning adalah teknologi inti. Ketiga teknologi ini adalah fondasi dalam penerapan AI retail. Mereka mendukung personalifikasi, prediksi, perilaku konsumen, serta pembayaran dan logistik yang pintar. Yang keenam adalah image generation teknologi adalah arah inovasi selanjutnya. Meskipun saat ini belum umum digunakan teknologi pembangkitan gambar atau image generation, eh, identifikasi sebagai komponen penting untuk pasar retail masa depan yang lebih interaktif dan visual. Selengkapnya akan dibahas di slide berikutnya. Paper ini menawarkan kontribusi signifikan dalam menyusun roadmap teknologi untuk integrasi AI di sektor retail baru. Yang pertama adalah identifikasi komprehensif. Dari penelitian, paper ini mengidentifikasi 16 jenis layanan aplikasi yang digunakan dalam industri retail, menjabarkan 10 aplikasi teknologi yang mendukung digitalisasi retail, mengklasifikasikan aplikasi ke dalam 4 tipe utama, mengelompokkan evaluasi AI dalam 4 tahapan perkembangan. Nah, hal ini menunjukkan pendekatan menyeluruh dalam memahami peran teknologi dalam transportasi retail. Berikutnya adalah penyusunan roadmap dan urutan strategis. Paper ini mengusulkan 3 urutan pengembangan utama berdasarkan kebutuhan dan kesiapan teknologi, memberikan urutan pengembangan teknologi kunci yang paling berpengaruh terhadap akselerasi adopsi AI dalam industri. Dengan demikian, roadmap yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga preskriptif dan aplikatif. Selanjutnya adalah rekomendasi praktis untuk implementasi AI. Penelitian memberikan rekomendasi konkret bagaimana AI dapat diintegrasikan ke dalam skema bisnis new retail. Rekomendasi tersebut dirancang untuk yang pertama membantu retail dalam menentukan prioritas teknologi investasi. Yang kedua adalah mengarahkan penyedia layanan atau teknologi dalam mengembangkan solusi berbasis AI yang relevan dan scalable. Dari kesimpulan eh, dari kesimpulan paper di poin 5.1.1, arah pengembangan AI menuju tahap keempat, penelitian ini menyoroti bahwa saat ini sebagian besar peritel, baik domestik maupun internasional, masih berada pada tahap ketiga dari evolusi AI, yaitu penggunaan IoT dan deep learning untuk menghadirkan layanan yang lebih personal. Namun semakin matangnya tahap 1 dan 2, percepatan digital akibat pandemi COVID, studi ini merekomendasikan bahwa industri new retail perlu bertransisi ke tahap keempat. Tahap keempat ini akan ditandai dengan yang pertama adalah penerapan teknologi pengenalan suara dan gambar, image and voice recognition, pengembangan aplikasi interaktif untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih imersif dan intuitif. Kesimpulan berikutnya adalah fokus AI pada fase pembelian dan pasca pembelian. Penelitian ini menyoroti ketimpangan dalam penerapan teknologi AI di industri new retail, di mana sebagian besar inovasi masih terfokus pada pra-pembelian, khususnya dalam pengumpulan data perilaku konsumen dan personalisasi rekomendasi. Tanggapan saat ini adalah yang pertama untuk fase pembelian sudah mulai berkembang. Misalnya untuk pembayaran elektronik dan self-checkout, tetapi masih terbatas.
Berikutnya di fase pasca pembelian sangat kurang diperhatikan. Aplikasi AI di fase ini masih minim karena rendahnya adopsi dan kesiapan teknologi. Untuk rekomendasi strategis yang diberikan, yang pertama adalah alihkan fokus ke fase pembelian dan pasca pembelian. Hal ini untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih seamless dan menyeluruh. Berikutnya adalah integrasikan teknologi AI secara bertahap untuk menghindari adopsi yang terlalu cepat agar tidak memicu penolakan dari konsumen. Kemudian yang ketiga adalah dorong penggunaan teknologi suara dan gambar untuk menciptakan aplikasi interaktif sekaligus mempersiapkan jalan menuju tahap keempat perkembangan AI. Kesimpulan berikutnya adalah bahwa penulis memberikan roadmap layanan teknologi AI mulai dari urutan peritel, kemudian dari penyedia layanan dan penyedia teknologi. Dari gambar 6 yang ada di paper ini, memberikan arahan kepada pelaku industri mengenai urutan prioritas pengembangan teknologi berdasarkan kebutuhan pasar dan kesiapan teknologi. Gambar ini adalah gambar yang cocok dipakai sebagai panduan implementasi bertahap untuk mencapai tahap keempat perkembangan AI yang berbasis pengenalan suara dan gambar. Next. Kemudian kesimpulan mengenai peran kunci cloud integration platform dalam layanan AI. Bagian ini menegaskan bahwa platform integrasi cloud merupakan fondasi utama dalam penerapan layanan berbasis AI di industri new retail. Fokus utamanya adalah pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan, bukan hanya sekedar membangun aplikasi layanan baru. Alasan strategisnya adalah yang pertama adalah pengumpulan data adalah kunci. Untuk menciptakan layanan yang personal dan prediktif, perusahaan perlu mengumpulkan data perilaku dan preferensi konsumen secara menyeluruh. Yang kedua, dengan menggunakan cloud integration platform memungkinkan adanya integrasi lintas sistem, pengelolaan data secara real time, dan aksesibilitas data untuk analitik lanjutan. Teknologi pendukung yang wajib dimiliki dalam menerapkan cloud integration ini adalah yang pertama, big data analysis untuk mengolah dan memberi makna pada data yang dikumpulkan. Kemudian adalah cloud computing untuk menyimpan dan mengakses data secara efisien. Dan berikutnya adalah machine learning untuk menganalisa pola dan memberikan rekomendasi otomatis. Keterkaitan ketiga hal tersebut bersifat saling mendukung. Tanpa adanya analitik big data, plafon cloud menjadi pasif, dan tanpa cloud, data tidak bisa diakses dan dijadikan bahan secara atau di-share secara optimal. Selanjutnya adalah kesimpulan 3 pilar teknologi kunci dalam new retail. Seperti yang disebutkan sebelumnya adalah big data, analisis, dan cloud computing. Ini sangat erat kaitannya karena cloud dibutuhkan untuk mengakses, menyimpan, dan memproses data dalam jumlah yang besar. Kemudian pilar selanjutnya adalah big data dan machine learning. Dua hal ini berkolaborasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan prediksi pelaku konsumen. Pilar yang terakhir adalah machine learning dan cloud, memungkinkan metode AI untuk berjalan secara scalable dalam real time dalam lingkungan cloud. Kesimpulan berikutnya mengenai potensi strategis teknologi image generation dalam retail baru. Bagian ini menekankan bahwa meskipun teknologi image generation memiliki korelasi yang rendah dalam studi kasus saat ini, justru hal ini menempatkannya sebagai peluang masa depan dalam mengembangkan teknologi retail berbasis AI, terutama dalam tahap keempat evolusi AI yang berbasis visual dan suara. Kalau kita dari paper, posisi teknologi saat ini adalah teknologi image generation masih jarang digunakan secara luas, low correlation count. Namun justru karena ini teknologi berada di garis depan inovasi berikutnya, khususnya untuk menciptakan pengalaman belanja yang imersif dan interaktif. Kemudian paper juga memberikan rekomendasi dan strategi implementasi, yaitu mengintegrasikan di fase pre-purchase, gambar interaktif dan simulasi visual dapat meningkatkan pengalaman awal konsumen, memperkuat keterlibatan dan daya tarik produk. Berikutnya adalah memanfaatkan momentum COVID-19 pada saat itu, bahwa pandemi telah mempercepat penerimaan teknologi baru dan belanja daring. Hal ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan teknologi berbasis gambar. Yang terakhir adalah retail pemula sebaiknya fokus ke cloud integration terlebih dahulu. Sedangkan penyedia teknologi bisa mulai dengan mendorong aplikasi image generation seiring matangnya fondasi digital, yaitu big data, cloud, dan
ML. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Dodi. Baik, keunggulan dari paper ini yang pertama, pendekatan komprehensif. Paper ini menyajikan pendekatan yang komprehensif dengan menyusun peta jalan teknologi secara sistematis. Cakupan kajiannya meliputi berbagai aplikasi kecerdasan buatan dalam industri retail, termasuk analitik, prediktif, personalisasi pelanggan, serta manajemen inventaris. Hal ini menjadikan penelitian ini sebagai referensi strategi bagi pengembang teknologi AI yang terarah. Yang kedua, relevansi industri. Penelitian ini memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap dinamika terkini dalam industri retail. Temuan dan wawasan yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan oleh pelaku industri guna meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengalaman pelanggan. Yang ketiga, fokus pada inovasi. Studi ini menekankan pentingnya inovasi teknologi, khususnya dalam integrasi AI dengan IoT dan cloud computing. Inovasi tersebut dinilai mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dan memperkuat daya saing dalam sektor retail. Yang keempat, analisis strategis. Selain menelaah aspek teknis, paper ini juga mengaitkan teknologi AI dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Next. Selanjutnya, rekomendasi lanjutan. Yang pertama, mendorong pengembangan menuju tahap keempat AI. Studi ini merekomendasikan agar industri new retail bergerak di tahap ketiga pengembangan AI berbasis IoT atau deep learning menuju tahap keempat yaitu autonomous AI yang mengandalkan teknologi pengenalan gambar dan suara. Pengembangan ini dinilai penting untuk menciptakan interaksi yang lebih cerdas dan personal dengan konsumer. Yang kedua, mengoptimalkan fase pembelian dan pasca pembelian. Saat ini, sebagian besar aplikasi AI masih berfokus pada fase pra-pembelian. Oleh karena itu, peneliti ini menyarankan penguatan dalam fase pembelian dan pasca pembelian seperti penerapan teknologi untuk mempercepat proses pembayaran atau mengembangkan layanan pasca pembelian yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengembangan teknologi inti. Disarankan agar penyedia teknologi memprioritaskan pengembangan pada tiga teknologi utama, yaitu Big Data Analysis, Cloud Computing, Machine Learning. Penggabungan ketiga teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan layanan retail yang prediktif dan adaptif terhadap perilaku konsumen. Yang keempat, eksplorasi teknologi gambar dan AR dan VR. Penelitian ini juga mendorong eksplorasi lebih lanjut terhadap teknologi visual AI, khususnya dalam konteks penggunaan augmented reality atau AR dan visual reality atau VR yang berpotensi mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk, baik toko fisik maupun platform daring. Yang kelima, model penerimaan konsumen terhadap teknologi AI. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi penerimaan teknologi AI oleh konsumen eh, dan mengembangkan model penerimaan teknologi seperti TAM atau UT yang disesuaikan dengan konteks new retail. Yang terakhir, yang keenam, evaluasi dampak AI secara longitudinal. Evaluasi jangka panjang diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi AI. Penelitian ini menyarankan pengukuran efektivitas integrasi AI dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Analisis tersebut analisis terhadap perubahan perilaku konsumen serta return of investment atau ROI dari sudut pandang perilaku industri. Selanjutnya, rekomendasi lanjutan lainnya. Satu, studi kasus praktis. Menambahkan studi kasus dari perusahaan retail yang telah berhasil mengimplementasikan roadmap AI, memberikan contoh nyata, dan memperkuat relevansi penelitian. Kedua, analisis risiko, mengkaji potensi risiko atau tantangan dalam adopsi AI, seperti masalah privasi data, biaya implementasi, atau resistensi organisasi terhadap perubahan. Yang ketiga, pendekatan multidisiplin,
mengintegrasikan perspektif dari bidang lain seperti psikologi, konsumen, atau ekonomi untuk memberikan wawasan lebih holistik terhadap dampak AI dalam retail. Evaluasi jangka panjang menyertai analisis tentang dampak jangka panjang dari adopsi AI terhadap tenaga kerja, keberlanjutan, dan dinamika pasar. Yang kelima, pengembangan model skalabilitas. Menyediakan panduan untuk mengembangkan solusi AI yang dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan retail dari berbagai ukuran. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami.